Jadi hidup kita ini sepenuhnya ada di tangan kita kok. Kita mau mengolahnya seperti apa, kita mau menyikapinya seperti apa, itu sepenuhnya tergantung kita. Loh, tapi kalau ada orang maki-maki kita, Pak, kalau ada orang menyerang kita, menyakiti kita, loh, orang itu kan ada di luar diri kita. Ada orang maki-maki kita, terus kita bilang, ya terserah kamu lah, kamu maki-maki. Aku tetap senang dengan diriku, aku tetap bahagia dengan diriku. Itu kan bisa. Yo, kita biasanya orang maki-maki terus kita tersakiti, kita balas maki-maki. Ya sudah, peristiwanya akan jadi seperti itu. Pertarungan, saling menyakiti dan saling tersakiti. Padahal kita loh yang mengendalikan diri kita ini sepenuhnya. Kita mau bahagia, bersyukur, atau mau panik, gelisah karena komentarnya orang, itu kan sepenuhnya tergantung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan. Kita jelajahi dulu dunia filsafat yang membahas tentang self-love ini. Ada beberapa yang menurut saya menarik, gagasan-gagasan para filsuf. Misalnya saya awali dari Buddha Gautama. Ada quote terkenal sekali dari beliau, engkau dirimu sebagaimana siapapun di seluruh alam semesta ini berhak atas cinta dan sayangmu. Jadi ini Buddha menegaskan hidup ini ya memang harus kita isi dengan cinta dan kasih sayang saja, baik terhadap diri kita maupun terhadap yang lain. Kalau kasih sayang terhadap yang lain kan sudah sangat sering diceramahkan, sudah sangat sering disampaikan. Yang jarang itu untuk kita menyayangi diri kita sendiri. Maka Buddha mengingatkan, engkau juga berhak kok atas kasih sayang dan cinta itu. Kalau kalian siap berkorban apapun untuk yang kalian cintai di luar diri, harusnya kalian juga siap berkorban untuk dirimu sendiri, untuk kesuksesanmu, untuk keberhasilanmu, untuk kenyamanan hidupmu, karena engkau juga berhak atas cinta dan kasih sayang itu. Kalau dalam diri kita ada kualitas cinta dan kasih sayang yang luar biasa, masa ya hanya kita kasih ke orang lain, tidak kita nikmati juga untuk diri kita? Bukankah seandainya ini makanan yang sangat bergizi? Jadi harusnya ya tidak hanya kita bagi ke orang lain, tapi juga kita arahkan untuk diri kita sendiri, karena kita juga berhak. Jadi ini dari yang pertama. Yang kedua misalnya dari Thich Nhat Hanh. Ini beliau ini biksu Zen Buddhisme dari Vietnam yang tinggalnya di pedesaan Perancis. Kata beliau, mencintai diri sendiri adalah fondasi untuk mencintai orang lain. Nah ini, kalau ini mungkin teman-teman sudah paham ya maksudnya. Tidak mungkin kita bisa mencintai orang lain tanpa kita mencintai diri sendiri. Yang ketiga dari Osho. Saya dulu pernah janji untuk bahas tokoh. Beliau ini mistikus dari India. Punya gerakan mistik namanya gerakan Rajneesh. Beliau ini nama lengkapnya Begawan Sri Rajneesh. Biasa dipanggil Osho. Gagasan-gagasan spiritualitas mistiknya luar biasa. Nanti kita cari momen untuk membahas beliau secara khusus.
Nah, ini beliau mengingatkan kita, hargai dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, karena tidak pernah ada orang sepertimu dan tidak akan pernah ada lagi. Jadi kalimat ini mengingatkan kita, yuk kita bangga dengan diri kita, kita sadari keunikan kita. Kita ini juga ciptaannya Allah loh, karya Allah. Tidak ada yang sia-sia ciptaannya Allah itu. Semuanya istimewa. Maka untuk membangun self-love tadi, mari dicintai diri kita sendiri. Mengapa dicintai? Diri kita ini istimewa. Tidak ada orang kayak kita ini. Ya teman-teman boleh keluar nyari, opo ada orang kembar kayak saya. Tidak akan nemu. Jadi kita ini unik. Saya tidak bilang kita ini lebih baik atau lebih hebat dari yang lain. Tapi kita ini unik. Punya kekhasan sendiri-sendiri. Orang-orang hebat di luar itu juga punya kekhasannya sendiri-sendiri. Hanya saja mungkin mereka pede dan mengaktualkan potensi keistimewaan mereka. Sementara kita ini tidak pede, minder. Sehingga tidak berani tampil. Tidak berani menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Ini menunjukkan kita tidak menghargai diri kita sendiri. Ayo mencintai diri kita. Tidak ada orang seperti kalian. Tidak ada orang seperti saya persis. Tidak ada. Kita ini unik. Kalau kita tidak ada, dunia kehilangan orang seunik kita. Jadi sekhas kita. Loh, apa tidak nangis itu dunia kehilangan orang yang unik kayak kita. Nah, ini gayanya Rajneesh kalau mendorong kita untuk pertama-tama memang mencintai diri kita sendiri. Jangan dibalik. Dibalik itu kita lebih fokus mencintai yang lain, yang di luar diri, lupa bahwa dasarnya mencintai yang lain yang di luar diri itu ya kita harus mencintai diri kita. Oke, baik. Yo, saya bilang tadi dimaklumi kalau ada suara-suara bocor, ya memang Zoom seperti ini pasti akan ada yang seperti itu. Mereka ya tidak niat ganggu loh ya, karena memang sistemnya memang begitu. Yuk kita lanjutkan. Wah ini kok dari Buddha, dari mana-mana Pak, dari Islam. Nanti terakhir kita bahas agak panjang yang dari Islam tentang self-love ini. Nah, ini juga tokoh-tokoh yang kemarin kita jelajahi. Pembahasannya tentang self-love. Misalnya Lao Tzu. Kata Lao Tzu, Lao Tzu, Lao Tzu, menjadi orang yang sepenuhnya alami itu sangat penting. Dan mengasihi diri kita sendiri itu bukan kesombongan, bukan kok terus merasa diri lebih dari yang lain. Bukan kesombongan, tapi kewarasan. Alami kok. Manusia itu ya secara alami sebenarnya suka dengan dirinya. Kalau orang Jawa itu kan punya pepatah, tresno jalaran saka kulino. Loh yang paling kulino di antara semua makhluk di muka bumi itu kan kita dengan diri kita sendiri. Betul. Kalau teman-teman mau jujur, kalau misalnya kita berkaca gitu ya, moco gitu ya, jane ya mesti nganggap dirinya masing-masing. Sebenarnya aku yang ganteng loh ya, sebenarnya aku ya cakep ya, sebenarnya pasti begitu. Alami itu. Jadi orang yang waras itu ya pasti dia menganggap ya meskipun aku begini-begini ya penting lah aku begini-begini. Jadi kalau tadi ada orang yang self-hatred itu sebenarnya tidak alami. Mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat dia jadi negatif cara berpikirnya. Jadi mengasihi diri sendiri itu alami, waras. Bukan sombong, nanti sombong ini jadi batasnya. Nanti kita bahas di belakang. Tapi tidak alami normal. Orang itu ingin sehat, itu kan namanya dia mencintai dirinya. Ingin nyaman, namanya mencintai diri. Ingin senang, ingin bahagia, itu kan alami saja orang mencintai dirinya. Justru kalau ada orang kok aneh-aneh, saya tidak ingin bahagia Pak, biarlah saya sakit saja Pak,
Nah, ini kan cara berpikir yang aneh. Kalau teman-teman dengar logika seperti ini kan rasanya tidak nyambung. Meskipun nanti kalau dijelaskan secara bulat ya mungkin bisa saja dapat justifikasi. Tapi logika normal itu ya orang itu nyari nyaman, nyari enak, nyari senang. Nah, ini kata Lao Tzu, yo menjadi orang yang sepenuhnya alami itu sangat penting. Jadi yuk biasa saja. Kalau memang kita suka dengan diri kita wujudkan itu, kita hidupkan itu. Bahkan kata Spinoza, memelihara diri, peduli pada diri sendiri, itu termasuk kebajikan yang tertinggi. Oke. Berarti kalau tadi kan awalnya cinta diri baru cinta yang lain. Kalau ini yang tertinggi berarti puncaknya. Kata Spinoza, filosof barat. Ada lagi ini dari filosof Stoa kemarin, Kaisar Marcus Aurelius. Kata Marcus Aurelius, terlepas dari apa yang terjadi dalam hidupmu atau bagaimana orang memperlakukanmu, bagaimana engkau memperlakukan dirimu sepenuhnya terserah kepadamu. Jadi hidup kita ini sepenuhnya ada di tangan kita kok. Kita mau mengolahnya seperti apa, kita mau menyikapinya seperti apa, itu sepenuhnya tergantung kita. Loh, tapi kalau ada orang maki-maki kita, Pak, kalau ada orang menyerang kita, menyakiti kita, loh, orang itu kan ada di luar diri kita. Ada orang maki-maki kita, terus kita bilang, ya terserah kamu lah, kamu maki-maki. Aku tetap senang dengan diriku, aku tetap bahagia dengan diriku. Itu kan bisa. Yo, kita biasanya orang maki-maki terus kita tersakiti, kita balas maki-maki. Ya sudah, peristiwanya akan jadi seperti itu. Pertarungan, saling menyakiti dan saling tersakiti. Padahal kita loh yang mengendalikan diri kita ini sepenuhnya. Kita mau bahagia, bersyukur, atau mau panik, gelisah karena komentarnya orang, itu kan sepenuhnya tergantung kita. Ya terserah kamu lah mau komentar apa, Wong. Aku bahagia kok dengan caraku yang seperti itu. Itu kan bisa. Meskipun kita sering bersikap sebaliknya. Waduh, kok dikritik ini, waduh, kok diserang ini, wah. Nah, itu kan kadang-kadang kita terus defensif. Karena kita merasa lemah, kalah, terus balik nyerang, nyari salah-salahnya sana. Akhirnya yang sana mengungkap, bongkar kesalahan-kesalahan kita, kelemahan kita. Yang sini juga begitu, balas dendam. Akhirnya buka-bukaan, terus sama-sama tersakiti, sama-sama pisah-pisahan, tawuran, gegeran. Ini katanya Marcus, ayo, wong kita ini yang penguasa diri kita sepenuhnya kok. Kita bisa mengatur apapun yang kita inginkan. Mari kita arahkan ke yang positif, yang baik-baik saja. Entah orang melakukan apa, entah orang komentar apa, entah orang mempengaruhi apa dalam hidup kita, tapi kendali sepenuhnya hidup kita ada di tangan kita. Katanya Kaisar Marcus selanjutnya, jika engkau tidak menghormati keinginanmu sendiri, tidak akan ada orang lain yang menghargainya. Engkau hanya akan menarik orang-orang yang tidak menghormati dirimu sebagaimana dirimu. Jadi kalau kita tidak menghargai diri kita, jangan harap orang lain akan menghargai kita. Ya orang akan bersikap sebagaimana kita bersikap. Jadi misalnya, saya ini apa Pak, saya ini orang rendahan, saya singkir-singkirkan sajalah Pak, saya ini tidak penting. Loh itu nanti teman-teman sekitarmu yang datang ya akan mengikuti sikapmu itu. Dia itu maunya disingkir-singkirin kok, dia itu maunya. Jadi kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, ya orang akan melihat kita, wah iya ya, dia inginnya dibegituin, dia pinginnya di pinggir-pinggirkan, dia merasa dirinya rendah, ya orang akan menyesuaikan dengan kita. Jadi kata Marcus, engkau karena tidak menghormati dirimu, ya orang-orang di sekelilingmu akan tertarik untuk tidak menghormati dirimu juga sebagaimana diri. Oke. Ya teman-teman kan pengalaman, kalau di pergaulan sehari-hari kan kita kalau ada teman, itu kan kita perhatikan bagaimana dia bersikap.
Kalau dia serampangan sembarangan, ya kita menyesuaikan kayak dia. Kalau dia bolak-balik misuh, ya nanti kita ikut sekali-sekali misuh bareng dia. Tapi kalau dia jual mahal, kita juga kan agak menarik diri. Jadi orang itu bagaimana dia menyikapi, membentuk dirinya, orang lain akan menyesuaikan dengan itu. Kalau teman-teman dekat, ada teman yang pendiam, kita yang cerewet itu kan juga agak menyesuaikan. Ini temanku pendiam sekali ya. Ini aku mau ngomong banyak kok sungkan ya, nggak enak dia ini. Kita menyesuaikan. Nah kalau kita tidak menghargai diri kita, kalau kita tidak punya respect, tidak menganggap diri kita berharga, ya demikian pula orang lain. Jadi kata Markus, kalau engkau tidak menghormati keinginanmu sendiri, tidak akan ada orang lain yang menghargai. Kau hanya akan menarik orang yang tidak menghormatimu, sebagaimana engkau tidak menghormati dirimu. Baik, jadi ini beberapa filosofi tentang self-love.